Kalau Amerika meninggalkan Afghanistan ini dalam posisi merubah prioritasnya menjadi fokus ke China, apakah dalam perspektif itu Amerika tidak akan menggunakan Afghanistan sebagai frontlinernya dalam menghadapi China? Itu satu pertanyaan. Karena kalau kita lihat misalnya setelah Amerika dulu menarik diri dari Vietnam, juga umurnya 20 tahun, dari 1955 ke 75, selama perang Vietnam itu, ini juga 20 tahun, 2001 sampai 2021. Tapi kan kemudian kita menyaksikan bahwa ternyata Vietnam menjadi partner, menjadi sekutu Amerika Serikat. Dia tidak menjadi sekutu negara-negara komunis, termasuk diantaranya adalah China. Sementara kalau kita melihat di dalam banyak kasus, misalnya, katakanlah kita lihat di Afrika, dalam 5 tahun terakhir ini, ada gangguan yang luar biasa untuk seluruh investasi China di Afrika. Selama masa keberadaan Amerika di Afghanistan, China menikmati masa-masa pembangunan, terutama proposal atau proyek jalur sutranya, membuat investasi besar-besaran di Pakistan, dan juga mereka punya koridor Wakhan antara Afghanistan dengan China. Dan tentu saja implikasi dari konflik supremasi antara Amerika China ini akan berpengaruh nanti dalam positioning Taliban selanjutnya. Sekarang kita juga melihat di sini ada faktor kawasan, konflik kawasan, yaitu antara Pakistan dengan India. Ada kasus Kashmir, dan seperti yang juga kita tahu semuanya bahwa gerakan perlawanan di Kashmir juga mendapatkan banyak perlindungan dan latihan sebelumnya di Afghanistan. Begitu juga negara-negara di Asia Tengah seperti Tajikistan dan saya kira Uzbekistan, Kirgistan, banyak kelompok-kelompok perlawanan yang ada di kawasan ini. Saya kira yang paling spesifik adalah Tajikistan, juga menjadikan Afghanistan sebagai halaman belakangnya, dan karena itu kita akan menyaksikan bahwa kawasan ini kawasan yang mencemaskan bagi terlalu banyak pihak. China, Rusia, India, Pakistan, Asia Tengah, dan jangan salah ini juga adalah Iran. Isu Sunni Syiah juga bisa dipakai sebagai faktor konflik di kawasan ini, dan di sini nanti ada faktor Turki. Faktor geopolitik ini saya memasukkannya sebagai faktor non-linear karena ini bisa membuyarkan seluruh asumsi kita yang bersifat linear. Dan ada faktor yang ingin saya sebut sebagai faktor dari non-faktor. Faktor dari non-faktor ini sebabnya ada dua, yaitu negara gagal, terutama negara di demokrasi gagal di negara Timur Tengah. Irak, Syria, Mesir, Lebanon, Jordan, Libya, Yaman, ini semuanya adalah negara-negara di kawasan di Timur Tengah semua ini yang demokrasinya gagal. Dan yang lebih penting, saya kira ini jarang kita bahas, bahwa angka kemiskinan di Timur Tengah itu di atas 200 juta orang. Sekarang di kawasan di zona aman yang dibangun di wilayah Syria dari hasil ekspansi Turki selama masa konflik Syria ini, itu ada sekitar 6 juta orang yang hidup di situ. Saya membayangkan apa yang ada dalam pikiran orang-orang seperti ini, yang hopeless di tempatnya, tidak punya harapan hidup, lalu menyaksikan Afghanistan di bawah Taliban sekarang ini. Apakah mereka mungkin berpikir bahwa ini bisa menjadi semacam safe haven bagi mereka, tempat mereka mengartikulasikan diri kembali ketika di kawasan mereka. Karena ini ada faktor demokrasi gagal, ada failed state, dan ada masalah kemiskinan yang tidak bisa kita selesaikan, dan siapapun global player bisa memanfaatkan seluruh situasi itu untuk kepentingan tersebut.